قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Hadirin hadirat saimin saimat jamaah Masjid Jami' At-Taharah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki malam yang ke-25 Ramadan. Artinya kurang dari 4 atau 5 hari lagi Ramadan, suka atau tidak suka, pasti akan berlalu dan meninggalkan kita. Ramadan yang digambarkan oleh Nabi syahrun azimun mubarak, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya Ramadan dikenal sebagai Sayyidus Syuhur, penghulunya para bulan. Ramadan itu menjadi istimewa di antara bulan-bulan yang lain sampai Allah menyebutkan khusus di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 185. Tidak ada bulan-bulan yang lain Allah sebutkan. Saking mulianya itu Ramadan, sampai-sampai Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka menjadikan Ramadan menjadi mulia. Kata Allah, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemuliaan Ramadan itu langsung Allah jelaskan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Kemuliaan Ramadan itu karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ada sekian ratus kali, sekian puluh kali kita melewati malam. Mungkin juga ada yang sudah 1000 kali lebih melewati malam. Malam-malam itu seolah-olah biasa saja, tetapi ada malam yang istimewa, yang malam itu nilainya khairum min alfi syahr, dan itu ada di bulan Ramadan. Kenapa malam itu lebih agung, lebih mulia dari malam 1000 bulan? Karena di dalamnya juga diturunkan Al-Quran sesuai dengan surah Al-Qadar. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar, kata Allah, maka malam itu mulia dan Allah muliakan. Bahkan kemuliaannya itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung-hitung secara matematis kurang lebih 83 tahun. Sedangkan usia umur dari hamba-hamba Allah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70 tahun. Atau kalau ukurnya kepada ukuran usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usia Rasulullah itu hanya 63 tahun dalam hitungan Hijriyah. Sedangkan hitungan miladiyah, hitungan Masehi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih usianya 60 tahun. Kalau hari ini kita menghitung dari usia miladiyah, kalau hari ini kita sudah memasuki usia 59 tahun, kalau berkaca kepada usia Rasulullah, maka siap-siap saja karena 1 tahun lagi kita usianya. Atau kalau kita menghitungnya sesuai dengan hitungan Hijriyah, maka kurang lebih kita 4 tahun lagi siap-siap untuk menuju kuburan dan menuju rahmatullah, keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, dulu
umat-umat terdahulu itu Masya Allah usianya panjang-panjang. Disebutkan misalnya di dalam Al-Quranul Karim ketika Allah menyebutkan usia Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, itu usianya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Berarti berapa itu? 950 tahun atau 9,5 atau 9 abad setengah. Saya doakan masjid Jamaah At-Thaharah usianya sepanjang usia Nabi Nuh. Wih, amin. Emang kuat. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, itu dijelaskan dalam riwayat panjangnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam itu kurang lebih 27 hasta. 27 hasta itu satu hasta kurang lebih setengah meter. Jadi kalau 27 hasta kurang lebih 15 meter itu panjangnya. Jadi kalau Masjid At-Thaharah ini kurang tinggi, ini harus ditinggikan lagi ya. Masya Allah. Di Jeddah itu bapak sekalian dimuliakan Allah, ada Maqbarah Hawa namanya. Maqbarah Hawa, kuburan dari Siti Hawa, istri dari Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, itu panjangnya kurang lebih 15 sampai 20 meter. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usia umat-umat terdahulu itu panjang-panjang, tetapi terus begitu berganti tahun, berganti nabi, menyusut sampai ke usia umat Rasulullah hanya 60 sampai 70 tahun saja. Tetapi ada malam yang istimewa yang khusus diberikan kepada umat Rasulullah yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Biasanya di malam 25 atau likuran ini masjid di mana-mana alhamdulillah mengalami kemajuan, termasuk di Masjid At-Thaharah ini kayaknya. Tapi alhamdulillah masih penuh ya. Tapi dibanding Ramadan 10 pertama ini kurang berapa banyak Ustaz? Kurang banyak. Masya Allah. Mungkin Ramadan pertama penuh, kanan, samping kiri, depan, belakang, Masya Allah. Atas, ini udah gak dipakai atas lagi. Masih? Oh masih, siapa yang isi? Jin? Ada jamaah juga ya. Nah ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, taharraw Lailatul Qadar. Kejar Lailatul Qadar itu, gapai Lailatul Qadar minal fitr, dari hari-hari ganjil 21, 23, 25, malam ini 25 Ramadan. Mari kita gapai Lailatul Qadar. Masih ada 27, masih ada 29 Ramadan. Mudah-mudahan di hari-hari ganjil itu, kata Nabi, taharraw Lailatul Qadar. Silakan kita gapai, silakan kita cari Lailatul Qadar. Dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 Ramadan terakhir mengajak seluruh anggota keluarganya, anak-anaknya, istri-istrinya, semuanya dibawa ke masjid dalam rangka mengejar Lailatul Qadar, iktikaf di masjid, mengisi dengan qiyamul lail, mengisi dengan sunnah-sunnah, mengisi dengan baca Quran, mengisi dengan zikir, dengan salat dan lain sebagainya. Sehingga malam-malam 10 Ramadan itu Nabi memfokuskan diri khusus di amalan 10 Ramadan min ashril awakhir, kata Nabi, di 10 Ramadan terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan. Tetapi di kita ini justru malah sebaliknya. Kalau awal-awal Ramadan di tempat-tempat keramaian sepi, di jalan sepi, di kantor-kantor sepi, di pasar sepi, di mal-mal sepi, biasanya di 10 Ramadan terakhir, Masya Allah, tradisi, sekali lagi ini tradisi tidak juga dilarang. Tradisi orang Indonesia 10 Ramadan, zakat malnya, kadang-kadang zakat mal jauh lebih banyak daripada zakat malnya. Bukannya mengajar Lailatul Qadar,
Lailatul Qadar, tetapi justru kadang-kadang di akhir Ramadan ini bukannya Lailatul Qadar yang kita dapatkan, justru Lailatul Qadar. Qadar mau pulang kampung, belum punya ampau, Qadar belum beli baju, belum bikin kue dan seterusnya. Bukannya menyibukkan diri untuk ibadah, tetapi justru menyibukkan untuk mempersiapkan Idul Fitrinya. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan itu juga bagian dari ibadah dalam rangka mengejar Lailatul Qadar. Biarpun sambil masak, biarpun sampai pulang kampung, tetapi terus zikir. Mudah-mudahan itu diniatkan juga iktikaf. Meskipun iktikaf itu hanya di masjid, tetapi mudah-mudahan perginya kita, apalagi masih di bulan Ramadan, kata Nabi, ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Itu doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, lis-shaim, bagi orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai dia berbuka. Maka orang yang berpuasa, doa kita kepada Allah, maka doanya mustajab, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata Nabi, doanya orang yang teraniaya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat terkait ibadah puasa Ramadan 183, 184, 185, 186-nya Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu istimewa rangkaian ayat-ayat puasa yang turun di tahun kedua hijrahnya Rasulullah. Ayat 183, 184, 185, 186-nya terkait dengan berdoa kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika kita ada yang bertanya tentang Allah, kemana Allah selama ini? Mungkin kita Masya Allah susah terus hidupnya, terlilit hutang, terus ngontrak terus, ya. Anak kayaknya banyak yang bermasalah dan seterusnya dan seterusnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, ketika kita bertanya tentang Allah, di mana Allah, di mana kekuasaan Allah? Katanya doa orang yang berpuasa adalah mustajab. Di mana doanya? Kapan dikabulkan? Ketika ada yang bertanya demikian, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kata Allah, inni qarib, aku ini dekat. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi di ayat yang lain. Ketika kita menemui Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berjalan, Allah mendekat kepada kita dengan cara berlari. Ketika kita mendekat kepada Allah dengan cara berlari, maka Allah lebih dekat lagi dengan cara yang lebih cepat daripada kecepatan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, maka baru ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka Allah kabulkan semua permohonan-permohonan kita. Apatah lagi ada Lailatul Qadar yang kata Allah, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanazzalul malaikah, malaikat itu turun berbondong-bondong menyesaki bumi ini. Untuk apa? Bi'izni rabbihim, dengan izin Allah.
bi'idni rabbihim min kulli amr, untuk menyelesaikan semua problem-problem kita, persoalan-persoalan kita. Siapa yang sakit, kata Allah, minta disembuhkan oleh Allah, maka Allah akan sembuhkan. Siapa yang punya hajat, kata Allah, silakan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku kabulkan hajat-hajatnya. Siapa yang ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar itu memberikan kedamaian, ketenangan, ketentraman jasmani, ruhani, ketentraman dalam batin kita, ketentraman dalam rumah tangga kita, ketentraman dalam berbangsa dan bermasyarakat. Masya Allah, bi'idni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar, sampai pagi hari, atau di riwayat yang lain, di tafsiran yang lain, sampai hari hatta matla'il fajr, sampai hari kiamat nanti. Allah berikan kedamaian hati, kedamaian jiwa kepada kita semua. Masya Allah. Ini yang kita gapai dari Ramadan kita, yang Allah jelaskan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadannya dengan harapan, dengan landasan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, masyaallah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, sehingga kita suci bersih, dan nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.